Baik, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sel elektrokimia kita, yaitu khusus untuk sel elektrolisis ya. Jadi sel elektrolisis ini adalah sel elektrokimia yang memanfaatkan atau menggunakan energi listrik untuk menghasilkan reaksi kimia. Reaksi kimia yang dihasilkan itu berupa reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks ya, itu dia. Kemudian yang berikutnya, apa-apa saja yang menjadi komponen dalam sel elektrolisis. Komponen yang pertama adalah elektroda. Elektroda ini nanti dibagi dua. Yang pertama ada namanya katoda dan yang kedua anoda. Seperti yang kita tahu bahwa dalam sel elektrolisis ada nanti istilahnya kenapel. Oke, katoda sebagai kutub negatif, anoda sebagai kutub positif. L-nya adalah elektrolisis. Katoda negatif, anoda positif, elektrolisis. Kemudian istilah yang berikutnya lagi dalam elektrolisis adalah kraw. Katoda sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi dan anoda sebagai tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian komponen yang kedua, zat elektrolit. Zat elektrolit ini nanti dapat berupa yang pertama larutan elektrolit. Kemudian yang kedua bisa berupa leburan elektrolit. Leburan atau bisa juga lelehan atau cairannya. Kalau dikatakan larutan, maka di dalamnya terdapat ion-ion dan juga molekul-molekul air ya. Jadi ada molekul air. Selain ion-ionnya juga mengandung molekul air. Tapi kalau dikatakan leburan, dia hanya mengandung ion-ionnya tanpa mengandung H2O. Kemudian komponen yang ketiga, sumber arus. Ingat bahwa sel elektrolisis adalah sel di mana reaksinya tidak spontan, sehingga agar reaksinya dapat terjadi maka dibutuhkan sumber arus. Sebagai gambar sel elektrolisis akan ditampilkan sebagai berikut. Oke, inilah dia gambar daripada sel elektrolisis. Di sini ada yang namanya anoda, katoda, sumber arus dan zat elektrolitnya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, proses terjadinya reaksi elektrolisis.
Oke. Prosesnya nanti ketika arus listrik itu diberikan kepada larutan elektrolit, maka terjadi yang namanya pergerakan daripada ion-ion si elektrolit. Nanti ion positif itu akan tertarik ke kutub negatif, katoda ya, dan terjadi reaksi reduksi. Sementara ion negatif itu nanti tertarik ke kutub positif, di mana kutub positifnya adalah anoda, dan terjadi yang namanya reaksi oksidasi. Oke, inilah dia proses yang terjadi pada reaksi elektrolisis. Kemudian kita bahas mengenai bagaimana aturan-aturan dalam reaksi elektrolisis. Yang pertama, aturan untuk katoda. Oke. Di katoda nanti, ingat ya, dalam larutan selain ada ion-ion juga mengandung molekul-molekul air ya, kalau dia larutan. Di katoda terjadi persaingan antara ion positif dengan molekul air untuk mengalami reduksi. Siapa nanti yang menang dalam mengalami reduksi itu dilihat dari nilai potensial reduksinya, di mana siapa yang memiliki enol reduksi lebih besar maka akan mengalami reduksi. Cara gampangnya nanti kita buatkan saja deret voltanya ya. Misalkan ini deret volta ya. Deret volta nanti ada batas-batas dibuat, misalkan ada H2O ya. Kemudian di sebelah kanan ada H positif ya. H2O ini memiliki potensial reduksi ini minus 0,83 volt. Jadi semua yang berada di kiri H2O dalam deret volta itu nilai potensialnya lebih kecil dari minus 0,83. Kemudian untuk H positif dia memiliki potensial reduksinya 0 volt. Oke. Logam yang di kiri daripada H2O ini adalah logam ion logam 1A ya, logam 1A. Ion positif 1A ya. Kemudian logam 2A
kemudian Al dan Mn. Nah, inilah logam yang berada di sebelah kiri H2O. Kemudian logam yang berada di ruas kanan H2O ini adalah logam yang di luar 1A alkali, logam alkali ya, terus 2A Al dan Mn. Jadi kalau kita lihat nanti, kalau dia ion positifnya berada di kiri H2O, maka H2O lah yang mengalami reduksi. Sementara kalau ion positifnya nanti berada di sebelah kanan H2O, berarti ion positif tersebut memiliki potensial reduksi yang lebih besar dari air, sehingga dia sendiri mengalami reduksi. Melihat bagan ini, maka aturan di katoda yang pertama nanti adalah, yang pertama, jika ion positifnya itu adalah ion logam daripada 1A, 2A, kemudian Al positif 3 ya muatannya, kemudian Mn 2 positif ya, dalam larutan. Berarti dia mengandung air. Karena logam yang terletak berada di sebelah kiri H2O, maka H2O mengalami reduksi. H2O langsung tereduksi ya. Oke, kita tuliskan reaksi reduksi daripada air. Kita gunakan metode setengah reaksi nanti ya. Di sini H bilangan oksidasinya kan sudah positif 1, O minus 2. Maka yang bisa nanti turun lagi biloxnya itu hanya si hidrogen. Turun dia menjadi 0, H2 nih. Kemudian kita setarakanlah ini dalam metode setengah reaksi ya. Hasilnya nanti kita akan peroleh dalam penyetaraan metode setengah reaksi nanti ya. 2H2O ditambah 2 elektron, reduksi elektron sebelah kiri, menjadi H2 tambah dengan 2OH negatif. Oke, ini yang pertama. Jadi kalau ion logamnya nanti berupa 1A, misalkan natrium dalam larutan, maka kita tuliskan adalah 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2OH negatif. Kemudian aturan yang kedua, jika ion positifnya ini di luar daripada logam 1A, di luar 2A, di luar Al 3 positif, di luar Mn 2 positif, dalam larutan. Jadi tetap juga dia mengandung air, tapi ingat ion positifnya berada di ruas kanan H2O, maka ion positif tersebut langsung tereduksi. Oke. Jadi misalkan kita buat simbolnya Ln positif, inilah simbolnya. Dalam keadaan larutan, langsung dia menangkap N elektron, tereduksi sehingga terbentuklah L dalam keadaan solid gitu. Apa contohnya ini? Contohnya ini nanti kita buat misalkan Cu2 positif. Nah, elektrolisis di mana ion positifnya adalah Cu2 positif. Maka karena Cu2 positif berada di sebelah kanan H2O, langsunglah Cu-nya mengalami reduksi. Terbentuk Cu dalam keadaan padatan. Ag positif ya, bisa juga. Kemudian aturan yang ketiga, jika nanti ion positifnya itu berupa
leburan, ion leburan daripada logam. Oke, kalau leburan tidak mengandung air ya, maka otomatis ion positif tersebut langsung dia tereduksi. Kita buat simbolnya. Misalkan dia adalah Mn positif dalam keadaan leburan, liquid, langsung mengalami reduksi menangkap N elektron sehingga terbentuklah logam M dalam keadaan padat. Jadi ini semua logam ion positifnya dalam keadaan leburan langsung tereduksi. Contohnya misalkan Na positif, ion positifnya dalam keadaan leburan, walaupun dia 1A, tapi karena dalam leburan langsung tereduksi menangkap elektron, terbentuklah Na dalam keadaan padat. Kemudian aturan yang keempat, jika nanti ion positifnya itu berupa H positif. Kalau kita lihat dalam deret volta, H positif berada di sebelah kanan ya. Itu menyebabkan H positif langsung tereduksi, maka ion tersebut langsung tereduksi. Jadi kita tuliskan reaksi reduksi H positif. H positif mengalami reduksi kembali ke unsur bebasnya, H2 dikali 2 tambah 2 elektron. Inilah reaksi atau aturan di katoda. Jadi nanti di katoda tinggal kita lihat siapa ion positifnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana aturan di anoda. Aturan di anoda tergantung daripada elektroda yang digunakan. Oke, elektrodanya maksudnya di sini tergantung anodanya ya. Tergantung anoda yang digunakan. Anoda ada dua jenis. Yang pertama, ada elektroda inert. Kalau dikatakan inert itu artinya tidak reaktif. Jadi tidak ikut bereaksi elektrodanya. Tidak reaktif ini ada 3: platina, grafit, karbon ya, kemudian emas. Jadi kalau elektrodanya inert, maka yang kita perhatikan nanti adalah siapa ion negatifnya. Nah, ini dia. Jadi elektroda inert tergantung ion negatifnya. Yang pertama, kalau ion negatifnya itu berupa sisa asam yang mengandung oksigen. Jadi sisa asam oksid. Contohnya apa? Contohnya adalah NO3- sisa asam ya dari HNO3. Kemudian SO4 2- dari H2SO4. Fosfat dari H3PO4 ya kan? Nih. Maka air mengalami oksidasi. Molekul air H2O teroksidasi. Nah, reaksi oksidasi air kita tuliskan H positif 1 biloxnya, O minus 1. Maka yang bisa naik nanti biloxnya adalah O. Kita setarakan. O nya nanti jadi O2 ya, biar 0 dia naik. Kita setarakan O nya di sebelah kiri kali 2. Metode setengah reaksi, setarakan atom H nya, tambah 4H positif ya kan, muatannya tambah 4 elektron. Jadi inilah kita tuliskan reaksinya di anoda kalau ion negatifnya yang 3 ini ya. Kemudian yang kedua,
kalau ion negatifnya itu berupa X minus, biloxnya minus 1. Siapa ini? Bisa berupa Cl minus, Br minus, dan I minus. Maka yang minus 1 langsung mengalami oksidasi menjadi molekul bebasnya X2 kali 2, di sini 2 elektron. Jadi misalkan Cl min, maka reaksinya di anoda adalah 2 Cl minus menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Kemudian yang ketiga, kalau ion negatifnya nanti adalah OH minus nih, maka OH minus mengalami oksidasi. OH minus nih, O nya minus 2 ya, hanya positif 1, berarti yang bisa nanti naik bilangan oksidasinya adalah O, maka dia menjadi O2. Kita setarakan nanti dengan menggunakan konsep setengah reaksi, maka akan diperoleh nanti 4 OH minus menjadi O2 tambah 2 H2O tambah dengan 4 elektron. Jadi ini menggunakan model setengah reaksi nanti ya. Kemudian yang keempat, kalau ion negatifnya nanti itu berupa O2 minus, oksida ya. Ini nanti kita temukan biasanya pada bentuk leburan ya, leburan daripada suatu oksida logam. Maka O2 minus langsung mengalami oksidasi menjadi O yang biloxnya 0. Maka dikali 2, tambahlah di sini 4 elektron. Oke, itulah dia kalau elektroda yang digunakan adalah elektroda inert ya. Kemudian kalau elektroda yang digunakan rupanya bukan elektroda inert, elektroda non inert. Oke, berarti dia bersifat reaktif. Siapa yang reaktif ini? Ini elektrodanya di luar PT, C dan AU. Oke, bisa tembaga ya, anodanya berupa tembaga. Karena dia elektroda atau anodanya bersifat reaktif, maka di anoda nanti langsunglah anoda atau elektroda yang digunakan teroksidasi. Misalkan ya, anoda yang dipakai adalah Cu nih, maka Cu-nya langsung dia teroksidasi. Tidak lagi kita perhatikan siapa ion negatifnya. Nih, contoh yang kita pakai anodanya adalah perak, maka langsung dia teroksidasi menjadi Ag positif tambah elektron. Oke, inilah nanti aturan yang perlu kita ingat dalam penulisan reaksi elektrolisis. Oke, sekarang kita akan berlatih yang pertama, tentukan reaksi elektrolisis dari yang pertama ada namanya larutan NaCl dengan menggunakan elektroda grafit. Maka yang pertama nanti kita harus mengionisasikan zat yang dielektrolisis ya, NaCl larutan
Kalau kita ionkan nanti maka dia menjadi Na positif tambah Cl minus dalam keadaan larutan. Aturan untuk katoda tergantung siapa ion positifnya. Rupanya ion positifnya itu adalah ion logam 1A dalam keadaan larutan ya. Nih. Maka di katoda nanti yang mengalami reduksi adalah air. Ingat aturan di katoda tadi ya. Jadi kita tuliskan 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH negatif tambah dengan H2. Kemudian aturan di anoda. Di anoda kita lihat elektroda yang digunakan. Kalau kalimatnya elektroda grafit atau karbon, maka katoda dan anodanya sama-sama menggunakan grafit ya, karbon. Termasuklah dia elektroda inert. Kalau inert tadi, nah ini ya, inert, ini grafit ya, maka lihat ion negatifnya. Ion negatifnya adalah Cl minus, maka X minus. Jadi 2X minus 2Cl minus dia teroksidasi menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Oke, ini nanti reaksinya kita gabung ya antara katoda dan anodanya. Elektronnya udah sama ya. Jadi tinggal kita jumlah. Maki 2H2O tambah dengan 2Cl negatif akan menghasilkan 2OH minus tambah dengan H2 tambah dengan Cl2. Oke. Kemudian reaksi ini juga dapatnya kita tuliskan seperti ini atau ya membuat seperti ini. Oke, tadi katoda anodanya saja yang kita tuliskan dalam reaksi akhirnya, bisa kita libatkan juga reaksi yang di atasnya, yang ini ya. Nah, kalau kita lihat nanti ada zat yang sama, ion yang sama di kiri dan di kanan, yaitu 2Cl minus. Di sini Cl minus ionnya sama. Kalau ada nanti ion yang sama di kiri dan di kanan, maka jumlahnya nanti harus sama. Maka yang di atas kita kali 2 ya. Itu kalau kita mau melibatkan reaksi yang di atasnya ya. Jadi yang di bawahnya tadi kan masing-masing dikali 1 ya. Maka kita hapus. Jadi yang habis tadi elektronnya udah habis, 2Cl minusnya pun habis, sama-sama 2. Maka reaksi akhirnya adalah 2NaCl tambah 2H2O menjadi 2Na positif tambah dengan 2OH negatif tambah dengan H2 tambah dengan Cl2. Oke, inilah hasil reaksi elektrolisisnya. Kemudian soal yang berikutnya, elektrolisis leburan daripada NaCl dengan menggunakan elektroda grafit. Nih. Maka yang pertama kita harus ionkan dulu. NaCl leburan itu liquid ya. Dia terion menjadi Na positif dalam keadaan liquid, Cl negatif. Oke, ingat leburan. Kalau dia leburan, untuk katodanya nanti langsung si ion positifnya mengalami reduksi. Ya, aturan di katoda tadi untuk leburan langsung ion positif tereduksi. Na positif tambah elektron menjadi Na.
Di anoda tergantung elektrodanya. Grafit inert, maka lihat ion negatifnya. Ion negatif adalah Cl minus, maka X minus. 2X minus, 2 Cl minus langsung teroksidasi menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Antara katoda dan anodanya elektronnya nanti harus sama, sehingga yang katoda dikali 2, anodanya 1. Terus kalau mau kita libatkan yang di atasnya, coba perhatikan. Ini nanti kan yang sama ionnya di kiri dan di kanan itu Na. Nanti di sini udah 2 dia ya. Maka yang di atas pun harus dikali 2 biar jumlahnya sama dan habis ya. Tuh. Elektron habis ya nih. Dan 2 Cl minus, dan ini juga 2 Cl minus ya, habis juga. Maka reaksi akhirnya nanti adalah 2 NaCl leburan akan menghasilkan 2 Na logam ya, bebas, maka dia solid, tambah Cl2 gas. Inilah hasil elektrolisis leburan NaCl. Kemudian yang berikutnya, elektrolisis larutan daripada H2SO4 dengan menggunakan katoda besi. Terus anoda yang digunakannya adalah anoda emas. Nih. Jadi tetap aturannya harus kita ionkan dulu H2SO4 larutan ya. Kalau kita ionkan ini 2H positif tambah SO4 2 negatif. Oke, di katoda, aturan di katoda katanya tinggal lihat siapa ion positifnya. Tidak ada pengaruh jenis katoda yang dipakai ya. Jadi ion positifnya adalah H positif, langsunglah H positifnya mengalami reduksi. H positif turun dia biloxnya menjadi 0, yaitu bentuk H2 kali 2 tambah 2 elektron. Kemudian aturan di anoda, baru perhatikan siapa anodanya. Anoda yang dipakai adalah emas, inert ya, PtCaO emas. Maka karena dia inert, tidak reaktif, maka yang kita perhatikan adalah ion negatifnya. Ion negatifnya adalah SO4 2 negatif, maka kita ikuti aturan SO4 2 negatif yang ini ya. Nah, ini. Maka air yang mengalami oksidasi. Jadi kita tuliskan 2H2O menjadi 4H positif, kita tambahkan dengan O2 ditambah 4 elektron. Oke, coba kita pakai hanya katoda anodanya saja. Yang di katoda kali 2, anoda tetap 1 ya, habis. Jadi 4H positif tambah 2H2O menjadi 2H2 tambah dengan 4H positif tambah dengan O2. Oke, di sini juga ada yang habis ya. 4H positif di kiri dengan 4H positif di sebelah kanan. Jadi reaksi akhirnya nanti hanya 2H2O liquid ya menjadi 2H2 gas dan oksigen dalam keadaan gas. Kemudian yang berikutnya, elektrolisis daripada larutan CuSO4 dengan menggunakan elektroda Cu. Elektroda Cu artinya katoda dan anodanya sama-sama menggunakan Cu ya. Oke, yang pertama tetap kita harus ionkan dulu larutan CuSO4. Ini terion menjadi Cu2 positif tambah SO4 2 negatif. Di katoda lihat ion positifnya. Ion positifnya adalah Cu2 positif.
Cu2 positif bukan golongan 1A, 2A, Al, Mn. Berarti dia letaknya di sebelah kanan H2O. Maka ion tersebut tereduksi. Cu2 positif tambah 2 elektron, maka langsung dia menjadi Cu. Di anoda yang dipakai adalah Cu. Ini artinya reaktif ya, non inert. Kalau dia non inert tadi aturannya, langsung anoda yang dipakai teroksidasi. Anodanya siapa? Cu, teroksidasi menjadi Cu2 positif tambah dengan 2 elektron. Jadi elektronnya udah sama ya. Nih kali 2 elektron habis ya. Kemudian ionnya juga habis ya. Nih. Cu sebagai anoda nih mengalami perubahan menjadi Cu yang letaknya nanti jadi di katoda. Terjadi perbedaan tembaga ya dari anoda ke katoda. Kemudian yang berikutnya elektrolisis. Larutan perak nitrat AgNO3 dengan menggunakan elektroda platina. Nih, elektroda platina berarti katoda anodanya platina. Kita ionisasikan dulu larutan yang dielektrolisis. Maka menjadi Ag positif tambah dengan NO3 negatif. Aturan di katoda, tinggal lihat siapa ion positifnya. Ion positifnya adalah Ag positif. Ag positif ini ionnya di luar daripada 1A, di luar 2A, di luar Al3 positif, dan di luar Mn2 positif. Maka kalau di luar ini ion positifnya langsung tereduksi. Ag positif tambah elektron menjadi Ag. Di anoda, lihat elektrodanya. Elektroda yang dipakai adalah inert. Jadi karena inert tidak bereaksi, lihat ion negatifnya. Ion negatifnya adalah NO3 minus. NO3 minus ini adalah sisa asam oksi. Jadi lihat aturan di anoda, sisa asam oksi. Maka akan kita peroleh nanti air mengalami oksidasi. Ini ya, ini lagi ya. Nah, ini. Maka kita tuliskan reaksi oksidasi air. 2H2O nanti menjadi 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Oke, yang di katoda pengalinya nanti 4 ya. Ini dikali 4, yang di bawah kali 1. Kalau mau kita gunakan yang atasnya, kan ini sama nih ionnya, 1 Ag pos, di sebelah kanan atasnya kan Ag pos juga. Jumlahnya harus sama, berarti yang di atas juga harus kita kali 4 biar habis ya. Maka elektronnya habis dulu sebanyak 4 Ag positifnya dengan 4 Ag positif di sebelah kanan. Jadi reaksinya adalah 4 AgNO3 tambah 2H2O akan menghasilkan 4 Ag, ini logam ya, padat, tambah 4H positif tambah 4 NO3 negatif tambah dengan O2 gas. Jadi inilah hasil reaksi elektrolisis daripada larutan
AgNO3. Oke. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya ya. Selamat jumpa.